Kekurangan gizi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Data Badan Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa lebih dari 30% anak-anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting. 24,5% balita mengalami kekurangan berat badan, dan 37,2% ibu hamil mengalami kekurangan darah. Kekurangan gizi ini berdampak buruk pada kesehatan, kesempatan hidup anak-anak, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Kita biasa minum saja. Langsung? Dari masak, iya. Langsung minum. Dari kali? Iya. Termasuk anaknya juga? Iya, minum sembarangan saja. Kalau makan sehari-hari, masak apa ibu biasanya? Bakar sagu saja. Tapi kalau tidak ada makanan, ibu minum air saja? Iya. Setiap hari minum air saja? Iya. Termasuk anaknya juga? Tidak ada. Kalau sudah bicara gizi buruk, otomatis kita sudah berbicara dia punya kerentanan tubuh. Kenapa bisa dia jadi gizi buruk? Dia mungkin faktor dia infeksi berulang malaria, ada cacingannya, kemudian ditambah dengan asupan makanan yang tersedia, bukan yang masuk ya, yang tersedia apa adanya. Nah itu juga yang menjadi faktor yang istilah kita itu bilang lingkaran setan sebenarnya. Apakah ini hanya persoalan kesehatan saja yang akan berbicara, atau ada persoalan lain yang harus berbicara untuk menengahi masalah-masalah kesalahpahaman atau ketidakpahaman itu? Mungkin pendidikannya atau kulturalnya. Penyebaran tenaga kesehatan harus pula disesuaikan dengan luasnya wilayah jangkauan. Termasuk juga di sini ketersediaan fasilitas medis, baik itu untuk perawat, bidan, dan juga dokter, dan terutama untuk di rumah sakit di sini harus ada ketersediaan dokter spesialis 4 dasar. Dokter anak, bedah, penyakit dalam, ini penting. Karena ketika ada rujukan dari distrik ke kabupaten, mereka bisa atasi. Nah selama ini kan yang ada tidak lengkap. Pengertian diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan adalah strategi pangan yang bertujuan meningkatkan konsumsi makanan bergizi dengan cara meningkatkan variasi makanan, mengonsumsi makanan lokal dan musiman, mengembangkan produksi makanan bergizi, dan meningkatkan akses ke makanan bergizi. Berikut adalah beberapa manfaat diversifikasi pangan. Yang pertama, ada meningkatkan status gizi masyarakat. Yang kedua, mengurangi resiko penyakit kronis. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Yang keempat, mendukung pertanian lokal dan perekonomian. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang gizi.
Berikut beberapa contoh diversifikasi pangan. Yang pertama, mengonsumsi makanan lokal seperti jagung, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Yang kedua, meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga, mengembangkan produksi makanan bergizi seperti ikan dan telur. Dan yang terakhir, membuat makanan bergizi dari bahan-bahan lokal. Berikut adalah strategi untuk mengimplementasikan diversifikasi pangan. Perlu dilakukannya yaitu mengembangkan kebijakan pangan nasional, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, mengalokasikan anggaran untuk program pangan dan gizi, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi. Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam sebuah wawancara khusus di salah satu televisi nasional mengatakan mengoreksi dan mengganti nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Penggantian nama makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis tersebut dibenarkan oleh juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak. Ia menyebut pergantian nama tidak akan mengubah tujuan utamanya memberikan makanan sehat untuk anak-anak Indonesia. Sebelumnya dalam wawancara khusus di salah satu TV nasional, Prabowo mengatakan perubahan nama itu karena banyak anak sekolah di Indonesia yang sudah pulang ketika siang. Jadi pemberian makan gratis saat siang hari dirasa terlambat. Rencananya makan gratis akan dibagikan pada pagi hari. Terkait penamaan atau nomenklatur program makan siang gratis yang juga dirubah Pak Prabowo agar lebih bermakna, kemudian menyampaikan pesan yang lebih kuat untuk publik, untuk seluruh rakyat Indonesia. Beliau memang merubahnya menjadi makan bergizi gratis. Jadi tentu yang ingin disediakan Pak Prabowo itu bukan hanya sekedar makan dalam tanda kutip, namun makan bergizi dan gratis. Nah, itulah yang ingin beliau lakukan dan beliau berikan untuk rakyat Indonesia sebagai program utama. Jadi secara langsung program tersebut menjadi bernama makan bergizi gratis. Diversifikasi pangan merupakan strategi efektif untuk mengurangi risiko kekurangan gizi di Indonesia. Kekurangan gizi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, berdampak pada kesehatan, kesempatan hidup anak-anak, produktivitas, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya bersama untuk mempromosikan diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan menawarkan manfaat yang signifikan, seperti meningkatkan status gizi masyarakat, mengurangi risiko penyakit kronis, meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup, serta mendukung pertanian lokal dan perekonomian. Selain itu, diversifikasi pangan juga meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang gizi. Untuk mengimplementasikan diversifikasi pangan, perlu dilakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan pangan nasional dan mengalokasikan anggaran untuk program pangan dan gizi. Sementara itu, masyarakat harus meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan mendukung pertanian lokal. Dengan demikian, diversifikasi pangan dapat menjadi kunci untuk mengurangi risiko kekurangan gizi di Indonesia. Mari kita bersama-sama mempromosikan diversifikasi pangan untuk mencapai masyarakat yang sehat, kuat, dan produktif.